Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam dari Iloilo, Filipina. Iloilo ini adalah satu provinsi, tapi juga adalah salah satu kota yang ada di Filipina. Dan saya dari Iloilo ingin membagi firman Tuhan tentang Natal, karena di sini saya melihat orang menyambut Natal dengan sangat semarak. Hampir di setiap jalan, di setiap gang, ya, jalan kecil, di taman-taman, di pertokoan, di mall, di hotel-hotel, itu ornamen Natal ada di mana-mana. Jadi saya langsung teringat akan pentingnya Natal, dan bahwa Natal itu sesungguhnya mempunyai arti yang khusus bagi banyak orang, dan saya berharap juga bagi Anda semua. Saudara sekalian, hari ini saya sharing dengan Anda dari satu perikop, beberapa ayat yang diambil dari Yohanes 14. Percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah jalan, ya, Dia adalah jalan. Nah, di dalam surat-surat Paulus kepada di dalam pelayanan Paulus, maka kata jalan itu, ya, berkali-kali dikemukakan di dalam Kisah Para Rasul. Jadi Lukas mencatat bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dinamakan pengikut jalan itu, ya, follower of the way. Jadi follower of that way, ya, disebutkan begitu, pengikut jalan itu. Jadi sebelum orang-orang Kristen itu punya nama sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, maka dikatakan mereka adalah pengikut jalan itu. Jadi kata jalan itu saya menganggap itu adalah sesuatu yang penting pada saat orang-orang percaya berkomunikasi. Ya, mereka mengatakan kami mengikut jalan itu, ya. Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan, ya. Jadi sebetulnya Natal itu adalah menyatakan bahwa Christ or Kristus is the way. Christ is the way. Ya, Tuhan adalah jalan. Natal is the way. Christ is the way. Tuhan adalah jalan. Nah, di dalam perjanjian PB1 maupun PB2, ya, memang dikatakan bahwa jalan itu di PB1 dikatakan jalan itu. Tapi kemudian di Alkitab PB2 semuanya sudah diganti. Jadi kalau Anda baca di Kisah Rasul, ya, yang tadinya the way atau pengikut the way, pengikut jalan itu, ya, itu terdapat di dalam Kisah pasal 9, Kisah pasal 19, Kisah pasal 22. Itu bagaimana Lukas menggambarkan tentang orang-orang Kristen yang disebut dengan pengikut jalan itu. Nah, kemudian di PB1 semua dikatakan jalan itu. Tapi kalau Anda baca di PB2 sudah diganti menjadi jalan Tuhan, ya. Ya, dua-duanya oke, tapi saya pribadi lebih senang menggunakan kata jalan itu daripada jalan Tuhan. Ya, that way, ya. Yang tentu saja itu adalah jalan Kristus, bahwa Kristus adalah jalan. Jadi di musim Natal ini kita harus pahami betul bahwa Jesus is the way. Ya, jadi Christmas is the way, jalan Kristus adalah jalan itu, ya. Natal adalah jalan itu. Dan mari kita melihat perikop yang luar biasa ini, ya, yang terambil dari Yohanes pasal 14. Saya akan baca dari ayatnya yang keempat. Bunyinya demikian. Tuhan Yesus berkata, kemana aku pergi kamu tahu jalannya. Jadi kembali Yesus mengatakan, kemana aku pergi kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini ayat yang hebat ya. Thomas ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi, kamu tahu jalannya, kemana aku pergi kamu tahu jalannya. Tiba-tiba aja Thomas dia muncul dan dia berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami harus tahu jalan itu. Saudara, padahal di dalam ayat 1 sampai ayat 3 di Injil Yohanes pasal 14 ini, sebelumnya Yesus sudah katakan dia mau pergi ke sorga, dia akan kembali ke rumah Bapa. Jadi sebetulnya sudah disampaikan kepada Thomas dan murid-muridnya bahwa Yesus akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Tapi kemudian Thomas bertanya, kami nggak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalannya? Tapi kemudian Yesus menekankan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa, sampai ke sorga, kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, yang dikatakan di sini tadi saya sampaikan mengenai jalan itu, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai di sorga kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan melalui aku itu yang saya sebutkan tadi, the way, ya, akulah jalan. Yesus katakan akulah jalan, berarti kalau mau sampai ke rumah Bapa harus melalui jalan itu, dan jalan itu adalah Yesus. Yesus is the way, ya. Christmas is the way, ya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat yang hebat ini, ya. Jadi yang pertama bahwa He is the way, He is the way, Dia adalah jalan. Itu kita harus pahami betul dan yakini betul bahwa Yesus adalah jalan. Yesus katakan, akulah jalan, ya. Akulah jalan, saudaraku, akulah jalan. Ini agak beda kalau Anda dengan memahami bahasa ini, agak beda dengan perkataan ini, aku adalah jalan. Agak berbeda. Perasaan bahasa itu, bahasa Indonesia ini agak beda banget kalau dikatakan akulah jalan dan aku adalah jalan. Akulah jalan adalah suatu penekanan, dan suatu penekanan yang hebat, dan penekanan itu ada pada akhiran lah, akulah. Jadi akhiran lah dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, menyatakan tiga hal. Yang pertama adalah memberikan penegasan, akulah jalan. Akhiran lah pada kata akulah itu memberikan penegasan. Yang kedua, menghaluskan perintah, misalnya pergilah, itu menghaluskan perintah. Tapi dalam hal ini memberikan penegasan, menghaluskan perintah, dan menyatakan harapan atau seruan. Jadilah bersifat yang pertama itu deklaratif, jadi memproklamirkan, dan yang kedua bersifat perintah atau imperatif. Nah, di dalam kasus ini Yesus ingin declare, ingin menyatakan bahwa Dia adalah jalan. Jadi deklaratif, akhiran lah itu menegaskan tentang itu. Deklaratif, akulah jalan. Saudara sekalian, membaca ayat ini harusnya kita membaca seperti ini. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi itu cara membaca yang pas. Akulah jalan, kalau dalam bahasa Inggris mengatakan I am the way, ya, akulah jalan, and the truth, dan kebenaran, and the life, dan hidup. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia akulah jalan, kebenaran, kebenaran dan hidup. Saya lebih senang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi itu kalau dipahami secara bahasa Indonesia bahwa itu adalah tiga hal yang jadi pada satu orang. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara sekalian, jalan yang benar. Ini kalau kita menggabungkan tiga hal itu, maka kita akan tahu bahwa jalan yang benar, kita bisa merenung tentang hal ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi berarti Yesus adalah jalan, dan jalan itu adalah jalan benar atau tidak salah, dan jalan itu adalah kehidupan, bukan kematian.
Tidak ada, saya ingin menekankan saudaraku bahwa tidak ada ajaran apapun di dunia ini, ya, di seluruh dunia ini, di bawah langit ini, yang menyatakan akulah jalan ke sorga. Tidak ada satu ajaran apapun, ya. Bagaimana jalannya? Orang selalu mengajarkan atau banyak ajaran yang mengatakan jalannya haruslah demikian, ya, jalan A, jalan B, jalan C, kemudian melakukan hal yang tertentu supaya Anda bisa sampai ke sorga. Tapi Yesus mengatakan begini, akulah jalan. Jadi dia itu adalah jalan. Bukan hal yang lain, tapi Yesus adalah jalan. Nah, saya tadi katakan bahwa tidak ada ajaran apapun di dunia ini yang mengatakan hal itu, yang mengatakan bahwa dia seseorang itu adalah jalan. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang tokoh, ada seorang pengajar, seorang pencetus agama, seorang pendiri agama yang mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal itu, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah satu deklarasi bahwa Yesus adalah jalan. Karena Yesus mengatakan dia adalah jalan. Jadi itu satu deklarasi bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, kalau ada yang menanyakan, misalnya seseorang bertanya, kemana sih jalan menuju ke gedung itu, ke rumah itu? Maka Anda bisa menjawab begini, oh, jalan ke rumah itu mudah sekali. Misalnya jalan mau menuju ke rumah si A. Lalu kemudian ada yang menjawab, oh, jalannya dari sini Anda naik bis dulu, tentu saja masih jauh. Setelah naik bis pindah menjadi naik ojek misalnya, ya, naik bis turun karena bis nggak bisa masuk, Anda harus naik ojek. Kemudian di perempatan jalan Anda belok kanan, perempatan pertama belok kanan, kemudian setelah belok kanan, perempatan kedua, ketiga, keempat Anda belok kiri. Kemudian Anda akan ketemu pos satpam, ya, dari pos satpam itu kira-kira 500 meter Anda belok kanan lagi, ketemu rel kereta api, menyusuri rel kereta api aja, nanti Anda akan dapat sekolah PAUD, ada PAUD di sana, halamannya cukup luas. Nah, pas setelah PAUD itu kira-kira 50 meter Anda belok kiri. Dari sana Anda dapat akan menjual, ada banyak orang yang menjual buah-buahan, ya, kira-kira setelah melewati itu Anda belok kanan lagi, Anda belok kiri lagi, agak dikit nanjak, maka Anda akan tiba di tempatnya. Tapi gedung itu bukan di situ, kira-kira 500 meter di belakang, di balik gedung utama yang ada di jalan yang menanjak itu. Saudara, kalau ada yang mengatakan, ada yang menerangkan jalan seperti itu, Anda akan hilang. Ya, Anda akan bingung dan Anda akan hilang kalau ada yang tanyakan kepada Anda lalu Anda jawab seperti itu. Itu artinya Anda tidak tahu dan Anda akan hilang. Tapi ketika Thomas mengatakan bagaimana aku menuju ke sana, Yesus mengatakan bukan seperti tadi yang saya jelaskan. Berbuat ini, belok kiri, belok kanan, dan seterusnya. Kira-kira demikian. Yesus mengatakan, akulah jalan, I am the way. Ya, bahkan Yesus tambahkan the truth, ya, and the life, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, di musim Natal ini Anda harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Yesus adalah jalan ke sorga. Anda bisa merayakan Natal dengan berbagai cara. Tadi saya katakan di kota Iloilo ini, di every corner of the town, ya, itu Anda akan temukan ornamen-ornamen Natal yang luar biasa. Anda bisa merayakan Natal dengan ornamen-ornamen Natal, membersihkan rumah, party, pesta. Anda bisa merayakan Natal dengan baju yang baru, dengan berbagai hal. Anda bisa puji-pujian atau lagu-lagu bernuansa Natal Anda bisa bunyikan, dengarkan. Saudara, banyak hal yang bisa Anda lakukan. Tapi yang paling penting bagi diri Anda, bahwa Natal adalah deklarasi Tuhan Yesus adalah jalan. Tuhan Yesus adalah jalan ke sorga. Pada hakikatnya itu adalah inti Natal. Pernyataan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah jalan ke sorga. Jadi ketika kita merayakan Natal, ketika Anda merayakan Natal, harus ingat ini, bahwa Yesus is the way. Yesus adalah jalan ke sorga.
Mari saudaraku terima Tuhan Yesus karena dia adalah jalan ke sorga. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah jalan. Bukan yang lain, bukan cara yang lain. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus dan berikan diri kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah jalan ke sorga. Bapak Ibu, itu kalimat pertama dari ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ayat kedua, bagian kedua dari ayat ini, Yesus melanjutkan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini kalimat kedua ini menekankan kalimat pertama dari Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun. Saudara sekalian, sekian miliar orang di dunia ini yang hidup sekarang maupun mereka-mereka yang sudah nggak ada lagi di dunia ini, puluhan miliar orang di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Yesus mengatakan itu. Dengan kata lain ya saudara kalian, tadi saya katakan He is the way. Tapi ini Yesus ingin menyatakan I am the only way. Saya satu-satunya jalan. Tidak ada cara lain, hanya melalui aku Anda akan tiba di sorga. Hanya melalui aku Anda akan mengalami hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, di zaman Tuhan Yesus berkembang ajaran yang disebut dengan Stoicism, ya Stoik dan atau Stoicism itu adalah filsafat utama atau filosofi utama ajaran yang berkembang pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi, ya orang-orang Israel yang ada pada saat itu maupun lingkungan secara keseluruhan, karena Israel pada zaman itu di bawah pemerintahan Romawi, ya jadi baik di Romawi karena ini pengaruh dari Yunani, ya maka yang disebut dengan Stoicism atau Stoik, ajaran Stoik itu sangat berkembang, termasuk di Yerusalem, ya termasuk di Galilea. Ajaran Stoicism sangat berkembang, dan Stoicism menyatakan begini saudaraku, bahwa kalau Kristus mengatakan tentang kehidupan kekal, maka Stoicism mengatakan bahwa kehidupan itu tidak ada yang kekal, tapi takdir. Fate, takdir, dan takdir itu berakhir pada kematian. Jadi takdir dan kematian. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa yang kekal, maka Stoicism tidak memiliki konsep tentang sorga. Ya mati saja, selesai. Tapi yang paling utama dari ajaran Stoicism itu dikatakan bahwa kehidupan itu tergantung pada dirimu. Bahwa dirimu ini yang mengatur takdirmu, dirimu ini yang mengatur kehidupan. Nah, ini sangat berbeda. Yesus mengatakan begini, I'm the way, the truth, and the life. Saya adalah kehidupan, Yesus adalah hidup, saya adalah kehidupan, Tuhan Yesus adalah kehidupan. Jadi sangat menentang, sangat berbeda dengan Stoicism atau Stoik yang berkembang dan berada pada saat itu. Yesus mengatakan, hiduplah, percayalah supaya Anda sampai ke surga karena I'm the way, inilah kebenaran. Dan kebenaran menurut Stoicism itu tidak ada karena tergantung pada setiap orang. Dan setiap orang bisa menilai kebenaran itu dan bisa mengembangkan kebenaran itu. Dan bahwa kehidupan ini berakhir pada dirimu. Tidak ada afterlife, tidak ada kehidupan setelah kematian. Selesai. Tapi Yesus mengatakan, I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara sekalian, apa maknanya bagi Anda? Implikasi rohaninya bagi Anda yaitu bahwa Anda apakah Anda sudah benar-benar beriman kepada Kristus saat ini? Karena Yesus adalah the only way. Jadi Anda masih bergantung pada Tuhan Yesus saja atau Anda bergantung pada hal-hal yang lain juga? Dari Stoicism mengatakan bahwa hidup Anda ini ditentukan oleh Anda sendiri. Dan juga bahwa berkembang ajaran bahwa karena Yesus mengatakan I'm the only way, saya hanya satu-satunya cara jalan untuk sampai kepada rumah Bapa di sorga,
maka tidak boleh dicampur dengan yang lain. Tidak boleh iman Kristiani ini dicampur dengan hal-hal yang lain yang disebut dengan sinkritisme. Nah, saudara, Natal, implikasi rohaninya bagi Anda Natal pada musim ini, pada tahun ini, maka Anda harus semakin mengokohkan iman percaya Anda. Semakin menyadari, semakin mengokohkan, semakin menguatkan iman percaya Anda bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada cara apapun ya melaluinya Anda sampai ke sorga. Hanya melalui Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away message, kesempatan di musim masa raya Natal ini, evaluasi dirimu. Lihat apakah Anda sudah ada di jalan yang benar. Apakah Anda di jalan yang benar? Atau Anda ada di jalan benar, sebentar-sebentar di jalan Anda yang benar, kemudian jalan yang lain lagi, campur aduk jalan Anda itu. Anda tidak akan sampai. Karena Yesus is the only way, hanya satu-satunya jalan. Saudara, banyak orang di Indonesia ini mengambil jalan yang lebar, yang ramai, yang penuh dengan semacam yang disebut dengan splendor, ya, hal-hal yang menarik, ya, hal-hal yang menarik yang membuat supaya Anda itu merasa senang, ya, semarak, hal yang semarak, jalan yang lebar yang penuh dengan semarak. Banyak orang yang mengambil jalan itu, tapi yang mau mengambil jalan yang sempit, jalan yang melalui Tuhan Yesus, itu sangat sedikit. Maka hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda, ambillah jalan yang sempit. Kalau jalan yang semarak, lebar dan semarak tadi, penuh dengan splendor things, itu akan berakhir pada kematian. Tetapi jalan yang sempit, ajaran Tuhan Yesus di khotbah di bukit, jalan yang sempit, berakhir pada kehidupan. Mengapa? Karena Yesus adalah jalan, dan itu benar, dan kehidupan dan hidup. Jadi jalan melalui Tuhan Yesus berakhir pada kehidupan kekal. Hidup selama-lamanya bersama Allah Bapa di sorga. Setiap Natal dan Natal kali ini Anda harus mengingat hal itu, semakin mengokohkan iman percaya Anda. Tapi bagi Anda yang belum percaya sungguh-sungguh, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda dan menjadi berkat yang ingin menyatakan kepada Anda bahwa tidak ada pilihan lain. There's no other choice. The only way untuk mencapai Bapa di sorga, untuk bertemu dengan Bapa di sorga, adalah percaya kepada Tuhan Yesus. He is the way. Christmas is the way. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.